SMA Negeri 1 Babakan, sebagaimana sekolah-sekolah lain di seluruh Indonesia, tetap berusaha untuk selalu meningkatkan prestasi dari hari ke hari, apapun kondisinya, termasuk keadaan sekarang di mana seluruh Indonesia bahkan dunia sedang direpotkan oleh wabah pandemi COVID-19. Kurikulum SMA Negeri 1 Babakan pada dasarnya berorientasi kepada peningkatan kemampuan prestasi seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Babakan yang bertumpu pada keterampilan berpikir kritis dan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi yang semaksimal mungkin. Kaitannya dengan itu, maka kebijakan di SMA Negeri 1 Babakan menyangkut pembelajaran terkini adalah dengan memanfaatkan semua potensi teknologi informasi komunikasi yang bisa digunakan. Dalam hal ini, kami beserta dengan seluruh Dewan Guru, TU, dan seluruh keluarga besar Sivitas Akademika SMA Negeri 1 Babakan mendorong sepenuhnya bahwa anak-anak tetap, walaupun belajar jarak jauh dari rumah masing-masing, tetap ada tagihan-tagihan yang akademis, berkualitas, dan berorientasi kepada penambahan keterampilan. Nah, untuk anak-anakku sekalian, siswa-siswi peserta didik SMA Negeri 1 Babakan, metodologi yang kita gunakan selama pembelajaran daring tentu saja tidak lepas dari menggunakan teknologi informasi komunikasi yang ada, mulai dari pemanfaatan video conference, penggunaan media sosial, bahkan mungkin penggunaan metode-metode lain baik online, daring maupun offline luring. Hari-hari belakangan pun sebagian pembelajaran sudah memanfaatkan banyak hal, banyak fitur-fitur teknologi yang kekinian. Misalnya Bapak Ibu gurunya sudah menggunakan tatap muka online, menggunakan video conference, menggunakan aplikasi Zoom, menggunakan aplikasi Google Meet, Cisco Webex, ataupun aplikasi video conference lainnya. Bahkan selama 1 semester kemarin sudah diselenggarakan pembelajaran banyak hal, baik itu tentang materi COVID-19 maupun materi pembelajaran reguler lainnya, berbasis WhatsApp, video, juga website. Ya. Jadi dalam hal ini sekolah sudah sangat siap ya untuk memfasilitasi anak-anak untuk berinteraksi dengan Bapak Ibu gurunya masing-masing, entah lewat video conference atau mungkin lewat media komunikasi lainnya seperti WhatsApp, Facebook, dan yang semacamnya. Dan tidak ketinggalan SMA Negeri 1 Babakan, kita semua sudah menyiapkan kapasitas penyimpanan lebih dari 1 tera atau persisnya 2 terabyte atau 2000 giga untuk menampung seluruh tugas-tugas pembelajaran yang dikerjakan oleh seluruh siswa, sehingga kita tidak akan merasa khawatir bahwa kapasitas penyimpanan kita akan penuh dan yang lainnya. Kemudian kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan akademis tadi, maka
seyogianya para siswa pun bisa menerapkan strategi belajar yang efektif. Efektif di sini bukan dilihat semata-mata dari waktu belajarnya, tetapi kepada kualitas proses belajar dan hasil belajar yang memang bisa dilihat dan dinilai secara otentik. Belajar di rumah tetap harus objektif, tetap harus terukur, dan tetap harus bisa meningkatkan keterampilan literasinya, kemudian wawasan pengetahuannya, juga perilaku atau nilai sikapnya. Sehingga dalam hal ini strategi belajar itu bisa bermacam-macam, ya. Secara jumlah barangkali kita bisa belajar sendiri, bisa berdua, bisa berkelompok. Tentu ini sangat tergantung kepada waktu dan tempat yang sesuai, ya. Tapi semuanya tetap bisa dilaksanakan. Tinggal bagaimana kedalaman pembelajaran, ya, isi mata pelajaran dengan kesempatan lainnya. Hanya yang sering tidak diperhatikan adalah manajemen waktunya, karena belajar tidak identik dengan hafalan, ya. Belajar tidak identik dengan merangkum barangkali, tapi belajar adalah proses berpikir. Jadi bukan seberapa banyak hafalannya, tapi seberapa banyak kita bisa mensinkronkan atau menghubungkan antara pengetahuan yang kita miliki dengan prakteknya, kenyataannya di lingkungan masyarakat kita. Misal pelajaran bahasa Inggris misalnya, ada yang salah ketika banyak siswa berlomba-lomba menghafalkan rumus tenses misalnya, atau menghafal sejumlah besar kosakata. Padahal kosakata itu belum tentu dipakai dalam kehidupan sehari-hari, belum tentu bisa dipakai ketika kita bertemu dengan naskah-naskah atau teks-teks yang memang kita perlukan. Makanya belajar bahasa Inggris pun harus aplikatif, ya. Kita pelajari naskah-naskah yang kita suka, yang kita butuhkan. Disitulah kita nanti bisa melihat bahwasanya bahasa Inggris pada akhirnya bisa menjembatani kita untuk memperoleh pengetahuan yang lebih, bisa membantu kita untuk mengkomunikasikan kebutuhan kita kepada orang dengan latar belakang keterampilan bahasa yang berbeda, ya. Jadi sekali lagi bukan hafalan, tapi proses belajar yang aplikatif, gitu. Tentu hal senada bisa diaplikasikan di mata pelajaran yang lain. Berhati-hatilah dengan waktu, karena kalau tidak di-manage dengan baik, pada akhirnya kita akan terlena, begitu, ya. Ada banyak pengalaman yang bisa dicoba, diantaranya misalnya dengan teknik timing, bila mana dalam pembelajaran daring ini kita tidak bisa sepenuhnya kolaborasi dengan Bapak Ibu guru, dengan teman sejawat, maka kita bisa mencoba berinteraksi atau berkolaborasi dengan diri sendiri, ya. Tapi bukan aktivitas yang kayak misalnya ngomong sendiri di dalam kamar, begitu. Tapi misalnya kita coba memanage keterampilan literasi kita dengan cara di waktu misalnya. Contoh, ketika kita ingin paham sebuah konsep sejarah misalnya, maka bisa kita coba untuk membaca naskah, kemudian kita waktu sampai dengan 25 menit, ya. Setelah 25 menit kemudian kita coba nih ukurannya, apa kita sudah bisa paham atau belum, ya.
Kalau masih belum, kita ulang lagi di waktu lagi selama 25 menit. Tentu objeknya tidak mesti hanya naskah, bisa video pembelajaran, bisa konsep ya, peta konsep dan lain-lainnya. Oke. Jadi yang perlu disadari adalah proses belajar itu hampir bisa dikatakan tidak semenyenangkan ketika kita bermain atau melakukan hal-hal lain yang bersifat menyenangkan ya. Jadi namanya belajar itu bukan sebuah game atau permainan bergu ya, walaupun bisa kita belajar sambil bermain. Tapi belajar itu adalah motivasi ditambah niat ya, ditambah dengan target begitu ya. Kita harus punya motivasi kenapa kita mau belajar biologi ya, kemudian kita berniat bahwa memang tidak ada dalam hal ini belajar yang lain khusus biologi, dan kemudian ada targetan ya, misalnya untuk belajar biologi topik apa harus bisa dipahami dalam waktu 25 menit, kalau kurang kita tambah lagi dan seterusnya. Dan yang terakhir, belajar itu bukan proses pemberian, tapi proses